Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Retna dan halo teman-teman semua. Sebelumnya izinin aku kenalin diri aku terlebih dahulu. Aku Chelsea Ramadanti dari kelas 12 MIPA 2. Di sini aku lagi buat tugas untuk membuat video pembahasan mengenai latihan soal statistika dan dimensi 3 nih teman-teman. Semoga video aku bermanfaat dan selamat menonton. Oke, untuk soal pertama di sini aku mau bahas soal tentang dimensi 3 dulu ya. Jadi soalnya pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Pertama kita gambar dulu dong kubusnya. Sesuai dengan perintah soal dia ABCDEFGH. Ini harus urut ya teman-teman, karena kalau misalnya nggak urut nanti akan mempengaruhi cara pengerjaannya. Bisa-bisa jawaban kita jadi salah gitu, oke? Dan diketahui tadi panjang rusuknya 8 cm kan. Kita tandain dulu nih biar nggak lupa. Terus dikasih tahu titik P terletak pada pertengahan rusuk AB. Titik P terletak di rusuk AB. Ini kan rusuk AB, titik P di tengah-tengahnya, kita tandain ya. Yang namanya dia di tengah-tengah, berarti nanti dia akan membagi sisi A ke P dan P ke B kan dengan jarak yang sama panjang. Berarti nanti di sini A ke P akan menjadi 4 cm dan P ke B akan menjadi 4 cm juga. Karena yang namanya di tengah-tengah pasti dia akan membagi kedua panjang ini dengan sisi yang sama panjang, karena tadi diketahui rusuknya 8 cm, berarti di sini dibagi 2, 8 dibagi 2 adalah 4, di sini 4, di sini juga 4. Terus yang ditanya jarak titik G ke titik P. Titik G ada di sini. Kita tarik garis titik G ke titik P. Oke. Ini yang ditanya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan kalau mengerjain soal dimensi 3 adalah kalian harus membuat segitiga bantu di dalam kubus ini. Caranya gimana? Jadi untuk membuat segitiga bantu ini kalian harus melibatkan apa yang ditanya oleh soal. Yang ditanya ini kan jarak titik G ke titik P kan. G ke P ini berarti kita harus membuat segitiga yang melibatkan garis GP. Kita bisa bikin segitiga ini nih guys, GPB. Oke, kita tarik garis dulu dan ini ke sini. Ini segitiganya PGB. Kita pindahin. Oh ya, ini tegak lurus ya di sini. Dia tegak lurus. Kita pindahin dulu segitiganya di sini biar kita lebih gampang untuk coret-coretnya. Oke, ini segitiga PGB-nya udah aku pindahin. Sekarang kita tulis jarak-jarak yang kita tahu dulu nih. Tadi kan P ke B kita udah tahu ya, dia 4 cm, berarti kita tandain lagi di sini 4 cm. Terus G ke B. G ke B ini kita bisa tahu loh guys caranya. Jadi ada jarak-jarak istimewa di kubus. Kalau misalnya ini kan jarak titik ke titik masih dalam satu sisi ya, masih dalam satu bidang yang sama gitu. Nah, ini ada rumus cepatnya, yaitu A akar 2. A-nya ini ya panjang rusuknya tadi. Panjang rusuknya kan 8 cm. Berarti kalau A akar 2, si GB ini bakalan jadi 8 akar 2. 8 akar 2 gitu. Jadi ini jarak-jarak istimewa di kubus gitu. Kalau misalnya dia titik ke titik tapi masih dalam satu sisi yang sama, diagonal sisi, nah dia bakalan rumusnya A akar 2. Sekarang yang ditanyakan tadi G ke titik P, G ke titik P kan. Kalau udah kayak gini, ini bisa pakai Pitagoras karena kan di sini siku-siku. Pitagoras kalau misalnya sisi miring berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Jadi GP sama dengan akar dari PB kuadrat ditambah ya guys, jangan lupa. Kenapa ditambah? Karena ini sisi miring. Tapi kalau misalnya PB yang ditanya, terus misalnya GP kita tahu nih, terus GB kita tahu, yang ditanya PB. PB ini kan bukan sisi miring ya. Dia bakalan jadi nanti GP kuadrat dikurang. Pokoknya sisi miring dikurang. Kalau misalnya ini yang ditanya nanti sama GP kuadrat dikurang ini kuadrat. Tapi kalau misalnya ini yang ditanya bakalan rumusnya jadi ditambah. Berarti PB kuadrat ditambah GB kuadrat sama dengan, langsung kita masukin aja angka-angkanya. PB kuadrat berarti 4 kuadrat ditambah dengan 8 akar 2 kuadrat. Oke, 4 kuadrat itu kan 16 ya. 16 ditambah 8 akar 2 kuadrat. Caranya gini, pertama 8-nya dulu yang dikuadratin. 8 kuadrat kan 64 ya. Nah terus 64 kita simpan dulu, jangan langsung ditulis. Sekarang akar 2-nya yang kita kuadratin. Akar 2 kuadrat itu sama aja kayak suatu akar kali kuadratin, itu bakalan sama aja dengan apa yang angka yang di dalam akarnya itu sendiri. Berarti akar 2 kuadrat itu sama aja dengan 2. Terus kita kali deh tadi
64 dikali sama 2 berarti 128. Sekarang 16 tambah 128 berarti kan 144. Nah, akar 144 adalah 12. Oke, itu deh caranya guys. Udah ketemu, gampang kan? Udah ketemu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sekarang aku mau bahas mengenai statistika. Di sini pertanyaannya, rata-rata dari data pada tabel di bawah terletak pada rentang nilai. Jadi intinya pada soal ini tuh yang ditanya rata-ratanya. Kita harus cari rata-rata dari tabel ini. Dan aku mau ngajarin kalian statistika mencari mean atau rata-rata dengan cara cepat, yaitu cara coding. Cara coding ini bakalan bikin kalian ngitung rata-rata cepat. Jadi langkah pertama, kan di sini kita udah tahu nilai, kita udah tahu frekuensi. Nah, selanjutnya kita bakalan nambahin di sini namanya UI. UI itu apa sih? UI ini tuh angka-angka tambahan yang bakalan kita pakai nanti di rumus nih. Jadi angka pertama, ini kan ada frekuensi ya. Kita di UI ini kita tulis di yang sebenarnya bebas, terserah kalian mau naruh angka 0. Angka 0 itu di tengah-tengah atau di frekuensi yang terbesar. Tapi saran dari aku kalian taruh di tengah-tengah aja karena itu bakalan lebih enak gitu nanti penghitungannya. Jadi kita tulis sekarang nih angka 0 di yang paling frekuensi yang paling tengah-tengah gitu. Terus perlu kalian ingat kalau naik ke atas pokoknya dia -1. Jadi nanti dia bakal -1, -2 gini. -1 di sini -2. Kalau ke bawah dia positif. 1, 2. Kalau misalnya di sini masih ada angka ya kalian tulisin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya di sini masih banyak angkanya -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Nah, terus kalau udah sekarang kita bikin lagi di sampingnya namanya FI dikali UI. FI dikali UI. FI kali UI ya udah kita tinggal kali frekuensi sama si UI-nya. 3 kali -2 -6. 5 kali -1 -5. 8 kali 0 0. 3 kali 1 3 dan 2 kali 1 2. Nah, kalau udah FI UI-nya ini kita totalin. Ini kan 3 tambah 2 5 kan? Ini ada -5 berarti kita tinggal coret habis ya kan? Sisa -6. Oke, sekarang kita udah mau masuk ke perhitungannya nih. Jadi rumus rata-ratanya itu ada XS ditambah sigma FIUI per F dikali C. Sekarang aku mau jelasin dulu. XS itu adalah nilai tengah dari si yang angka 0 tadi. Kita kan taruh angka 0 di sini. Berarti nilai tengah yang akan kita ambil adalah di rentang sini, 86 sampai 90. Nah, 86 sampai 90 ini nilai tengahnya berapa sih? Kalau misalnya kalian bingung, kalian tinggal 86 ditambah 90 dibagi 2. Pokoknya hasilnya itu 88. 88 berarti kita tulis di sini 88 ditambah sigma FIUI. Sigma itu artinya total dari FI kali UI. Tadi udah kita totalin kan, -6 berarti kita tulis di sini -6 per sigma frekuensi. Berarti total dari seluruh frekuensi 3 tambah 5 tambah 8 tambah 3 tambah 1. Ini totalnya adalah 20 per 20. Oke, dikali C, jangan lupa C itu adalah panjang kelas. Jadi kayak dari 76 ke 81 naik berapa, dari 81 ke 86 naik berapa. Nah, ternyata dia itu naik 5. 76 tambah 5 81, 81 tambah 5 86. Jadi kita terus di sini 5. Udah, sekarang tinggal kita kerjain. Karena ini ada pertambahan, ada perkalian, tentunya kita kerjain sih perkalian ini dulu dong. Yang ininya nanti belakangan. Jadi sama dengan bisa kita coretkan ya, 5 sama 20. Di sini kita tulis 4. Nah, -6 dibagi 4 itu -1,5. Jadi di sini 88 karena ketemu minus, ini kan ketemu minus ya. Jadinya di sini 88 dikurang 1,5. Jadi sama dengan 86,5 ya kan? Ini rata-rata kita udah tahu. Yang ditanya terletak pada rentang nilai. Berarti 86,5 ini kan udah melebihi 86 ya. Berarti dia di sini dong letaknya 86,5 sampai dia ke 90 rentangnya. Jadi jawabannya yang C. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video pembahasan latihan soal dimensi 3 dan statistika dari aku. Semoga video dari aku ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak dan semoga tugas aku mendapatkan nilai yang tinggi juga. Bye bye teman-teman, see you on the next video.